pas tikungan ada pohon bambu, teman-teman mencium bau aroma wangi, kan wangi, wangi. Tunggu wis. Tunggu Mas Amin, lanjut. Lanjut ceritanya, semakin jalan semakin ke penutupan semakin terasa cium wangi sekali. Ternyata ada sungai itu tertutup bambu. Saya masuk ke itu bawahnya, teman-teman juga ikut. Ternyata di atas pohon itu, pohon apa itu, mahonnya apa pohon apa itu, yang pohon besar, di situ ada sosok, karena mungkin kuntilanak apa ya, karena terdengar suara dulu. Suara apa Mas? Suara rintihan itu, kayak ketawa-ketawa itu. Semakin jelas, semakin jelas. Setelah saya masuk di bambu itu sambil ketawa, tapi saya maju terus, dia semakin menjauh suaranya. Nah, dan teman-teman karena sudah panik, kami dan teman akhirnya kan keluar dari sungai, dari kali itu, sungai itu naik ke atas semua, lari ke kebun tebu semuanya. Mendengar suara itu semakin apa nyata, yang semakin keras, semakin keras ya, deket itu semuanya lari semua. Nah di situ masuk ke kebun tebu sampai ke lapangan tambangan itu, saya sama teman-teman kumpul lagi di situ. Ternyata teman-teman juga senter juga pada mati semua pada saat itu kan. Jadi lari dari dalam kebun tebu, udah pokoknya cari selamat dewa. Nyampe ke lapangan ketemu semua 7 orang itu, baru sadar ternyata itu malam Jumat Kliwon jam 1 malam ternyata saya, oh iya Jumat Kliwon. Ya wis terus napa ora, ya wis masuk maneng. Akhirnya teman-teman memutuskan besok lagi karena satu udah pasak dari sore, dari jam 6 itu udah kedinginan. Akhirnya dilanjutkan pagi. Itu proses pencarian itu cuma dari timnya jadi, kenapa dari warga ada yang ikut nyari? Dari warga cuma di rumah duka saja, sama ada yang ikut ke sungai, sama ada sih dari kayak mungkin omnya gitu ikut nunggu di sungai yang di apa pintu kecil itu. Dan pintu kecil itu ada kayak apa itu bruk ya, gorong-gorong kecil itu. Paginya juga penasaran katanya, orang situ kan hafal-hafal yang daerah-daerah mana yang katanya sintro ya. Mas di sini ada ini loh Mas, ada Banaspati ini di gorong-gorong ini dan yes Bismillah, saya tak cari. Jadi kayak lubangnya kecil sekali. Saya masuk ke sana, barangkali nyangkol di situ apa gimana, penasaran kan, turun masuk. Karena keluar nggak ada apa-apa, malah yang ada temukan bangkai ayam tidak mati di situ. Jadi sampai tak cari sampai ke sini, ke Kali Sapu, sampai ke Kabunan yang sungai itu tidak ada. Itu kalau yang tadi yang apa, yang bau-bau wangi itu yang di atas pohon bedak itu Mas, semuanya berarti ngelihat ya? Semuanya melihat, semua merasakan. Kayak apa Mas? Itu sosoknya seperti apa? Kalau wajahnya sih nggak kelihatan ya, cuma karena pakai baju putih, rambutnya panjang, jadi mukanya ketutupan rambut. Itu posisinya di atas? Di atas pohon, kayak duduk itu sambil ketawa atau suara gitu. Ya, semua orang itu, semua 7 orang itu ya, teman-teman merasakan dan melihat semua. Jelas Di atas pohon ada kunti katanya. Kuntilanak. Saya lihat putih. Ya sambil ketawa, kayak ketawa gitu. Semakin jelas. Semakin jelas akhirnya semuanya takut kan. 7 orang itu lari semua kan, kebut-kebut. Sama yang lapangan udah
karena takutnya itu udah capek mungkin kalau ya, Kalau terkait balita yang jatuh ke sungai tadi, kalau menurut pengalaman jenengan sebagai tim SAR, harusnya apa mudah ditemukan atau enggak? Kalau dari lihat lokasinya seperti itu. ya kalau menurut akal ya kalau manusia karena melihat geografisnya sungai seperti itu ditemukan, harusnya ditemukan karena sebesar apa sih Ya karena tadi kan ada bangkai ayam yang iya udah kelihatan nyangkol katakanlah itu kan bayi balita umur 2 tahun ya harusnya kan kalau misal ya ngambang ya kelihatan kalau emang tenggelam di situ nggak ada yang dalam pas airnya sana hilang semua paling berapa meter yang ada airnya itu pun kalau kami bertujuh jalan katakanlah jejer bertujuh itu nggak nyampe iya baris itu jalan bareng-bareng itu paling kita berlima aja udah sempit jejer berlima itu kalau itu jalan nggak ada sampai masuk ke gorong-gorong itu nggak ada kalau nyangkol itu tengah-tengah gorong-gorong jalan itu nggak ada itu akhirnya ditemukan enggak? sampai sekarang udah berapa puluh tahun kan Tahun berapa? ya 2010-an lah 2011 itu sampai sekarang Proses pencariannya berapa hari? itu 7 Sampai hari dihentikan 7 hari. 7 hari sampai jalan sampai ke daerah Kabunan itu dicari walaupun itu sungai irigasi sawah ya. Nggak ada itu pun saya ke para petani yang punya sawah di situ barangkali menemukan nanti bukan ke pihak desa atau pihak keluarganya itu sampai sekarang tidak ada. Itu menurut ada usaha lain dari orang tuanya untuk mencari anaknya seperti apa manggil orang pinter gitu? Iya pada saat itu sih katanya pihak keluarga manggil orang pinter ya, tapi kan kami tim yang biasa di lapangan itu nggak melihat ke orang pinter itu atau menanyakan orang pinter kita mencarinya proses kita membantunya mencari loh kita kalau orang pinter mungkin pakai dunia pakai keahliannya lah iya frekuensinya mereka kalau kami pakainya frekuensi ini jadi saya nggak mengorek semuanya karena kadang ya itu kami di lapangan sering berbenturan sama teman-teman seperti itu karena teman-teman itu tidak membuktikan di sini jadi nggak pasti kami manusia belum tidak bisa melihat ke sana juga jadi ya saya yakin ya semua pasti ada jalan sesuai prosedur ada kisah yang menarik lagi nggak mas? Kalau yang terbaru atau yang itu menarik lagi yang pada saat tahun kemarin. Tahun yang kemarin. Iya, jadi ya baru ya tadi 2023 ya kemarin itu. Itu pada saat balita juga terjebur di Sungai Comal, Pemalang. Di Sungai Comal, Pemalang itu karena kejadian itu sekitar pukul 15. Singkat cerita itu anaknya katanya mau sekolah madrasah tapi main-main di sungai dulu. Berarti udah besar ya? Udah besar kelas berapa 4 SD apa main-main di sungai katanya mau cuci kaki temennya cuci kaki lah teman lagi di atas setelah melihat ke belakang teman yang cuci kaki gak ada akhirnya lapor ke keluarga ke bapaknya lapor ke pihak desa ke polsek lapor ke BPBD saya dapat informasi cuma saya belum bisa merapat ke Pemalang karena ada kedinasan di dinasan ini pada paginya karena saya dikontak sama tim Basarnas perlu diadakan penyelaman. Nah,
Oke, saya berangkat dari sini jam 10. Karena posisi pada saat itu kan daerah Pantura Jombang sedang di apa? Keruk ya. Jadi saya muter-muter cari jalannya. Habis itu jam 12 pas adzan saya turun, saya menyiapkan alat. Teman dari Basarnas sudah disiapkan alat tabung selam 3. Kebetulan teman Basarnas itu kalau ada melakukan penyelaman pasti nelpon saya, karena itu Basarnas yang di Pemalang yang punya lisensi penyelam satu itu. Kalau ada kejadian di Pantura atau Karsi dan Pekalongan yang dengan penyelaman dunia air, ya pasti nelpon saya. Yang teman-teman dari Angkatan Laut juga pasti nelpon. Jadi kalau Angkatan Laut Basarnas nelpon saya berarti butuhnya penyelaman. Dan di situ saya turun setelah zuhur. Karena mungkin saya panik juga, walaupun sering main di dunia itu, saya paniknya karena pihak keluarga dan masyarakat melihat itu banyak sekali jembatan sungai itu. Saya panik sendiri sekali penonton ini, sampai teman-teman yang mencari udah sampai lelah gitu kan, muter-muter pakai LCR berapa itu 3 gitu. Oke, kita turun. Nah, cuma saya tanyakan ke saksi, si anak temannya itu, sendalnya di mana, di sini. Oke, kita mempunyai spekulasi misalnya kepleset ya paling 5 meter. Setelah panik, saya ngecek tabung persiapan komplit, oksigen penuh semua. Kalau teman itu kan kita bisa menyelam bisa 1 jam lebih ya. Karena saya panik, saya turun berdua itu sekitar kedalaman 7,5 meter. Saya mencari di situ mistis lagi. Ya emang semua itu mistis ya. Saya melaksanakan mengalami sendiri di situ. Ada pada saat itu sungai kan gelap, di dalam itu gelap sekali. Airnya keruh berarti. Iya, kalau di dalam keruh, gelap sekali. Kedalaman 7 meter. Kedalaman semeter aja udah kelihatan 7 meter. Di situ ada kayak semacam gua. Jadi bukan katakan buat gua, tapi air dalam warna gelap. Di situ ada semacam lingkaran. Itu posisinya di pinggir apa di tengah? Di tengah sungai, di dasar. Lingkarannya itu berarti di depannya dengan enggak apa di bawah? Ya, saya kan udah nyelam ke bawah. Nah, sudah menyelam ke bawah, di dalam itu ada semacam lingkaran. Itu warnanya lain daripada air yang di samping. Misalkan di sampingnya hitam, ini kok beda sendiri, warna hijau. Nah, di situ saya cerita karena saya punya perasaan pengen mencari anak itu yang tenggelam. Ini ada lubang, ini barangkali masuk ke sini. Saya masuk ke lubang situ, baru separuh jalan, baru perut, tinggal kakinya yang belum masuk. Di situ oksigen saya tabungnya habis. Padahal baru berapa menit? Gak nyampe 5 menit. Habis. Saya iseng nggak bisa, berat sekali. Nah, setelah saya lihat 0, yang dulunya 300 nol. Terus teman saya tak lepas mencari, saya keluar dari lubang itu. Kalau teman saya nggak masuk ya, saya keluar, mundur, terus saya naik ke atas. Dan di atas, di situ saya muntah darah 2 kali karena kehabisan itu. Muntah darah, terus saya istirahat, minggir ke titik awal tadi ya, ke peralatan. Saya cek tidak ada yang bocor, bagus semua. Saya ganti alat lagi. Pas adzan asar saya istirahat. Di adzan asar saya agak, karena
habis muntah darah itu ya, ini panas sekali tenggorokannya, yang ada sakit. Saya minta air putih. Setelah itu saya tidur sekitar 5 menit lah, karena kayak orang Jawa itu kan ada niren situ lah ya. Ada dan asar, saya istirahat. Nah itu di tabung itu saya buat sandaran kepala, sandaran, satu topi, pakai topi, merem 5 menit apa. Dan pada saat saya belum tidur, merem ini ada sosok seorang putri mungkin pakai bajunya warna hijau, panjang sekali belakangnya. Dia negur saya, mungkin tidak permisi, karena saya akui, saya tadi kesini saya panik karena melihat orang banyak, saya nggak permisi karena koyan. Kebiasaan saya atau kearifan saya kalau setiap mau pencarian di air, biasa saya pamit, minimal saya pegang airnya dulu terus pamit. Kemarin pada saat itu saya lupa karena saya melihat juga panik, banyak orang, teman-teman juga capek, saya baru datang. Nah setelah itu bilang seperti ya kayak wong Jawa nggak nyami orang merah pamitan orang. Setelah itu saya sambil tidur sambil interaksi, kalau nyuwun ngapunten karena saya dari pamit mau niki bisa niki kalau pamit badhe bantu lari-lari telepon rekan niki. Setelah itu hilang. Setelah hilang saya bangun, tadi cuma 5 menit saya tidur. 5 menit saya rangkai alat lagi, saya menggunakan alat yang oksigennya tidak penuh. Yang tadi awal 300, ini cuma 100. Nah, 100 terus turun lagi, tidak jauh, tidak lama ditemukan, tidak nyampe 5 meter ditemukan. Jadi dari awal dia terpleset jarak 5 meteran. Kedalaman berapa? Kedalaman sekitar 5 meter lebih, nggak nyampe 7. Saat awal saya itu sampai 7. Tapi awal sudah dicari di situ? Nggak ada. Pada saat awal titik situ kan saya SOP pencarian kan di titik awal kita dengan sistem zigzag circle itu. Jadi tim sapu bawah itu pakai circle, kita ketemu. Keduanya setelah ada asar kita 15-40 menit ditemukan di daerah situ, tidak jauh dari sandal si korban, tidak terlalu dalam, sekitar 5 meter. Yang menemukan ya kami kan sama tim penyelam, karena tim penyelamnya cuma 2 orang. Itu yang tadi yang sosok perempuannya itu apa, ada cuma 1 orang apa ada yang mendampingi lagi, Mas? 1 orang. Pakaiannya? Tapi pakaiannya kayak kerajaan, mahkota, bajunya hijau banyak. Baju Iya. bukan yang Kemben kayak kemben itu, tapi bawahnya itu kan kayak ini ya, kayak roknya panjang. Wajahnya kelihatan jelas. Wajahnya kamu lihat wajahnya sekilas emang kayak cahaya itu putih, saya nggak lihat, cuma pas jadi nggak natap muka kayak gini sih, jadi kayak membelakangi gitu. Jadi saya melihatnya mahkotanya aja sama Belakang. iya banyak baju hijau. Setelah saya cerita sama orang itu, kita sih menguasakan ini mas, gue anu kayak apa, kayak kenapa kenapa ya, Ratam Sari ya, wah gue nyi Ratam Sari lah, punya Ratam Sari kayak apa, kayak apa ya, paham gue kita bisnis apa ya. Ternyata saya mengalami sendiri seperti itu. Aku ceritakan sama warga situ. Iya mas,
ya kuwi bener wis untuk sampean ya dingin apa ingin selamat ya alhamdulillah karena saya yang pertama tadi pengen nolong ikhlas ya mungkin makhluk lain yang mungkin ngerti ya nah, di situ Kalau yang lubang tadi mas, itu lubang apa katanya? ya mungkin lubang itu kayak jalur itu, Tapi memang kalau penyelam satunya lagi lihat enggak, berarti cuma saya yang melihat itu. Karena penyelam pertama itu Mas Andika itu kan karena udah turun pertama kali, udah 2 kali penyelaman baru datang saya, terus saya turun nyelam juga. Nah, saya kok nyelam pertama itu karena tadi diawali dengan rasa panik. Emang nggak ya untuk teman-teman tim SAR kalau semuanya ya itu satu jangan sampai panik. tenang ya. Tenang, harus tenang dengan rasa paniknya itu semuanya akan buyar pikiran kita, konsentrasi kita akan hilang. Oke, sebelumnya demikian tadi kisah-kisah menarik dan medeni yang dibagikan oleh Mas Amin. Bagi sedulur Romet yang ingin berbagi kisah medeninya di sini, silakan tulis di kolom komentar atau kirim email ke grup Romet. Demikian grup Romet kali ini, kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.